Halo semua, perkenalkan nama gue Salza Nabila. Kali ini balik lagi gue dengan mereview salah satu film Senyap. Nah, pada saat itu 1965 dengan memanfaatkan operasi militer G30S sebagai dalih, Jenderal Soeharto menggulingkan Presiden Soekarno. Nah, saat itu pendukung Soekarno, anggota Partai Komunis Serikat Buruh dan Tani, serta cendekiawan dituduh terlibat G30S. Nah, dalam 1 tahun, lebih dari 1 juta komunis di berbagai dan para pembantai itu masih berkuasa sampai hari ini. Nah, tak banyak film yang mengangkat tema komunis bahkan untuk genre fiksi sekalipun. Nah, salah satunya itu ada Joshua Oppenheimer, satu-satunya sutradara asal Amerika Serikat yang mengangkat tema paling sensitif di era Orde Baru pemerintahan Soeharto, The Look of Silence atau Senyap. Nah, saat itu sequel dari film sebelumnya, film dokumenter yang diputar perdana di Venice International Film Festival pada bulan Agustus 2014 itu menguak catatan hitam sebuah negara bernama Indonesia dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Film yang pemutarannya dilakukan secara independen di Indonesia ini mengisahkan Adi yang berprofesi sebagai tukang kacamata keliling, dan Adi memiliki seorang kakak bernama Ramli yang menjadi korban pada pembantaian PKI pada tahun 1965 sampai 1966 di sebuah desa Sumatera Utara. Adi terus menerima kenyataan dirinya dicap sebagai keluarga komunis setelah Ramli dieksekusi dengan tuduhan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Nah, saat itu Adi dibantu oleh Oppenheimer. Adi mengetuk satu persatu pintu rumah para pembunuh kakaknya itu guna mengemukakan jawaban atas kegelisahan dirinya selama ini. Nah, pada saat itu juga keputusan Adi untuk menemui langsung dengan para pahlawan yang telah membunuh kakaknya ini merupakan pemecah kesenyapan di antara jutaan keluarga korban. Selama ini para korban kekejaman peristiwa 1965 tak berani membuka suara dan lebih memilih menutup rapat-rapat trauma di masa lalunya itu. Nah, jadi saat itu tuh Adi juga salah satu adegan di Senyap disuguhkan tayangan rekaman wawancara Oppenheimer dengan para pembunuh yang menganggap dirinya sebagai pahlawan. Diam dan termenung saat Adi menyaksikan bagaimana para penjaga itu dengan bangga dan penuh tawa bercerita kepada Oppenheimer cara mereka menyiksa dan membunuh korban itu. Nah, saat itu tuh dikutip seperti semua duduk di tauk mereka mengerang kesakitan dengan kondisi wajah tertutup dan tangan terikat. Tutur kata pria yang lebih pantas dipanggil kakak itu, memperagakan bagaimana cara membunuh korban. Saat itu Adi serius menyaksikan di depan televisi tayangan wawancara. Meski perlahan raut mukanya meredam rasa sedih, matanya yang mulai berkaca-kaca, kecewa dengan jawaban para pembunuh kakaknya itu. Dan Adi mengatakan mungkin semua itu terjadi karena penyelesaian yang begitu dalam atas pembunuhan yang dia lakukan pada waktu itu. Nah, karena rasa penyesalan dan kesalahan yang begitu besar saat mereka memperagakan pembunuhan tersebut seperti mati rasa. Nah, ujar Adi di film yang berdurasi 98 menit. Nah, selamat dari eksekusi. Saat itu pria paruh baya dengan peci hitam di kepala memberi penanganan jaket berjalan menuju tempat pembantaian Ramli. Nah, ditemani Adi, pria yang berhasil lolos saat proses dieksekusi itu Sungai Ular yang menunjukkan lokasi di mana Ramli disiksa. Saat itu Ramli menjerit minta tolong, semua orang akan dimatikan, tutur pria parubaya itu kepada Adi, lolos dan melarikan diri dari perkebunan sawit. Saat itu pria parubaya itu menjadi saksi hidup yang bercerita bagaimana kejinya perlakuan para pembunuh terhadap dirinya dan Ramli. Ia pun
sebenarnya telah menutup rapat-rapat peristiwa tersebut. Dia merasa ikhlas dan tidak mau mencari masalah lagi, bahkan untuk sekedar membicarakan dengan Adi. Jadi menurut saya The Look of Silence atau Senyap ini berhasil mendirikan sekucil fakta yang selama ini senyap berpuluh-puluh tahun. Selama ini kita, khususnya generasi muda ya, hanya dicekoki oleh film G30 SPKI yang syaratnya akan propaganda penguasa saat itu. Padahal bunyi yang terakhir kali terdengar pada tahun 1965 ini kembali tergenang melalui Oppenheimer. Nah, selanjutnya saya akan mereview juga salah satu dari channel YouTube yang berjudul Road of Justice. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sejak dari situ adalah masa di mana masa itu sangat kelam bagi Lukito, seorang polisi Purn yang patuh pada komandannya. Saat itu ia menjalankan tugas untuk membunuh sejumlah rakyat di hutan, dan saat itu Lukito tidak tahu motif dari pembunuhannya tersebut tuh ia disuruh apa oleh komandannya. Terus hingga saat ini Lukito mampu menyembunyikan hal tersebut sampai 50 tahun lamanya dengan ia membunuh beberapa orang dari desa tersebut. Nah, yang kedua ada Martono, seorang pekerja teknik. Ia memberitahu saat itu petugas militer melakukan tindakan yang semena-mena, pemerkosaan dan lain-lain pokoknya gitu. Nah, karena saat dia itu bekerja sebagai pekerja di mata seorang prajurit, dia itu minta tolong gitu untuk membuang mayat-mayat yang sudah dibunuh ke sungai. Ini dari dua peristiwa yang dilakukan Lukito dan Martono adalah suatu tindak kejahatan manusia, tetapi saat itu tuh pemerintah mengatakan kejadian di 1 Oktober itu adalah bukanlah hal kejahatan. Nah, dari peristiwa dari dua saksi tersebut, banyak nih, mulai dari peneliti, ilmuwan itu mulai mengemukakan kejadian tersebut. Namun dari berbagai aspek yang telah diteliti, peneliti itu banyak menemukan kejadian yang baru saja terungkap. Akhirnya sebuah kelompok peneliti pengungkap kebenaran lah, bisa disebut seperti itu, mendirikan suatu lembaga forum internasional untuk membahas kasus-kasus ini. Forum itu namanya IPT 65. Nah, forum itu banyak dari berbagai macam negara yang ikut bergabung, tapi banyaknya peserta forum itu dominan berasal dari Indonesia. Pimpinan forum tersebut pun adalah salah satu pengamat hukum dari Indonesia. Kegiatan forum ini juga dilakukan atau diselenggarakan di Netherlands, Belanda. Akhir dari rapat forum ini dapat diselenggarakan di negara manapun sebetulnya gitu, kecuali Indonesia, karena di Indonesia mengungkapkan kebenaran itu menjadi hal yang bisa disebut negatif lah gitu, hal yang tidak perlu dibahas. Jadi di sana tempat yang aman untuk membuka forum tersebut. Dan forum tersebut itu dihadiri oleh tim jaksa yang menjelaskan ada 9 tindak kejahatan. Pertama, ada pembunuhan, 2 pembudakan, 3 pertahanan, 4 penyiksaan, 5 kekerasan seks, 6 penindasan, 7 penghilangan paksa, dan 8 persekusi lewat propaganda kebencian, dan 9 melibatkan negara-negara lain. Nah, dan salah satu lagi dari tim jaksa Indonesia, ia membawa sebuah buku berisikan bukti kekerasan yang telah terjadi. Ia melaporkan semua, dan ada seorang perempuan yang menjadi korban seksual para aparat dimanapun dia hadir gitu.
terus aparatnya tuh kayak banyak gitu. Dan aku sendiri sebagai preview ya yang nonton tuh kayak aduh sedih banget gitu ceritanya tuh. Si cewek ini tuh di dalamnya dia kayak telanjang gitu, jadi mainan para aparat lah bisa dibilang gitu. Dan yang paling menyedihkan, ia dikepung para aparat untuk memuaskannya satu persatu. Masalah ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan kan harusnya sama negara Indonesia, yang semestinya memang kebenaran itu harus terungkap gitu. Tetapi bagaimana jika Indonesia menolak untuk membahas terkait kasus-kasus yang telah terjadi di masa silam lalu gitu. Segitu aja, sekian review dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.